Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jero Custen dalam perbincangan sepak bola Indonesia. Tidak terlepas dari beberapa masalah terkait tentang Ketua Umum PSSI yang saat ini menjadi Menpora, dan saat ini juga kita dihadapkan keresahan lagi karena Timnas Indonesia ini akan mepet waktunya ketika mereka akan bertanding nanti pada tanggal 8 Oktober 2025 menghadapi Arab Saudi dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, karena keresahan ini jelang laga tentu saja membuat kita sebagai masyarakat Indonesia ini bertanya-tanya, mampukah Indonesia memenangkan dua pertandingan, satu lawan Arab, satu lawan Irak? Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan Anda akan mendapatkan konten-konten yang update dari kita tiap harinya. Dan jangan lupa berikan kritikan dan saran atas konten-konten yang sudah kita tayangkan kepada Anda semuanya. Oke rekan-rekan semuanya, jelang laga besar Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi ini muncul keresahan ya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bayangkan Garuda terancam turun tanpa persiapan latihan yang maksimal. Lah kok bisa? Oke, kita akan bahas bagaimana fakta situasi terkini. Jadi pertandingan perdana Indonesia dan Arab Saudi itu tanggal 8, sedangkan kita baru sampai sana itu tanggal 6. Karena kebanyakan pemain abroad itu baru bisa gabung pada tanggal 6. Jadi kita masih punya 1 hari untuk berlatih ya. Karena 1 hari itu tidak mungkin sebelum pertandingan itu nggak ada yang namanya latihan ya. Semua udah fit, semuanya udah siap tempur, dan kita hanya punya 1 hari latihan. Dan Ketua Umum yang masih ada ini saat ini, Erick Thohir, menegaskan bahwasanya tim pelatih itu harus bisa memaksimalkan analisis dan review taktik, karena latihan bersama jelas sangat terbatas. Untung saja kemarin kita sempat punya FIFA Matchday. Jadi apa yang ditampilkan saat kita lawan China Taipei dan juga Lebanon itu adalah gambaran besar kita akan bermain seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana dampak minimnya latihan ya. Karena ya semuanya itu bergabung di klub-klub luar negeri, ada di Cremonese Italia, kemudian ada juga di Sassuolo Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, kemudian Lille Liga Prancis, Oxford Championship, kemudian banyak ya Liga Belgia, juga ada di Liga Thailand. Nah ini bagaimana ini dengan dampak minimnya latihan? Chemistry tim ini apakah terganggu? Saya rasa enggak ya kalau chemistry, karena mereka udah lama kumpul dan bersama-sama, kecuali ada memang pemain Volendam yang baru bergabung dan juga Utrecht, Milano Jonathan dan juga Mauro Zylstra. Ini pasti akan mengganggu dua pemain ini karena mereka baru bergabung 2 pertandingan. Karena terutama mayoritas pemain yang ada di Timnas Indonesia itu kan abroad ya. Tentunya adaptasi dari taktik yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert ini apakah bisa tersendat? Saya rasa kok ya enggak ya, karena mereka sudah terjamin pada latihan FIFA Matchday bulan September ya. Apalagi lawan sekelas Arab Saudi dan juga Irak yang punya kualitas individu dan juga kolektivitas tinggi. Kemudian resiko cedera ini kan juga bisa menghampiri dari sebagian besar pemain kita, karena memang mereka datang tanggal 6 ya kan. Kemudian mereka akan latihan sorenya. 7 kita sudah nggak latihan, hanya mungkin pemanasan taktik yang udah disiapkan oleh Patrick Kluivert, dan 8-nya kita main waktu Saudi ya. Jadi anak-anak yang abroad itu punya waktu yang
sedikit untuk mereka bisa merasakan ataupun memahami apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Ini yang mungkin agak mengganggu ya, Tapi kalau tak kemarin saat lawan Lebanon dan juga Cina Taipei udah digembor-gemborkan secara taktik skema, itu mungkin tidak akan menjadi masalah karena mungkin pelatih dan juga official tim pelatih itu sudah membaca situasi yang akan terjadi saat kita berada di Arab Saudi sana. Kemudian strategi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert saat nanti menghadapi Arab Saudi dan juga Irak? Latihan pemain lokal dengan yang ada di Indonesia ini tetap bisa dilakukan ya, pemain-pemain yang ada di Indonesia, Liga Super Indonesia. Meski memang tidak ideal, catat meski memang tidak ideal. Di sini itu ada McClough, kemudian Tom Hay, Eliano Randers, dan juga banyak pemain Yakob, Sayuri bersaudara, ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan ini mungkin nggak bisa maksimal lah ya latihan anak-anak yang dari liga lokal ini bisa sampai sana kan duluan ya. Cuman Patrick Kluivert itu mungkin akan mengandalkan sesi taktikal singkat dan video analisis untuk menjelaskan strategi kepada para pemain yang ada di sini ya. Nanti pemain lokal Tom Hay dan kawan-kawan, Rizky Ridho juga. Kemudian yang keempat itu juga konteks AFC dan kecurigaan home advantage. Jadi yang udah kita tayangkan kemarin itu bahwasanya wasit itu dari Kuwait ini kan nggak fair karena mereka ini tim Arab Saudi, kok bisa-bisanya menggunakan wasit dari Kuwait, harusnya kan dari luar Arab Saudi ya. Kemudian timnas Indonesia sebenarnya sudah sering menghadapi sesuatu yang unfair ya, tidak adil saat main tandang di Timur Tengah. Dari jadwal yang mepet ini hingga logistik yang kadang menguntungkan tuan rumah. Ini jadi kita catat ya. Logistiknya, kemudian wasitnya, apalagi saat sana memang ini para pemimpin-pemimpin yang ada di Timur Tengah kan lagi kumpul. Dari Prince-nya Arab Saudi dan juga Qatar lagi ada pertemuan karena memang serangan kepada negara ini ya, Arab Saudi dan juga Qatar terkait Israel ya. Erick Thohir sendiri sudah beberapa kali untuk menyinggung soal ini ke AFC, apakah ini mungkin ada venue yang lain atau gimana begitu ya. Dan yang terakhir adalah apakah minimnya latihan itu bakal jadi bumerang buat Garuda? Saya rasa sudah diantisipasi oleh Patrick Kluivert saat bulan September kemarin di FIFA Matchday. Atau justru ini bakal memotivasi pemain untuk tampil lebih gila di lapangan. Karena ini kalau kita menang 2 kali, poin 6, maka lolos Piala Dunia. Kita tunggu saja tanggal 8 Oktober ya nanti. Kalau kalian jadi Patrick Kluivert, kalau kalian ya misalkan, strategi apa yang akan kalian terapkan? Tulis di kolom komentar. Berikan like dan subscribe agar kalian selalu update dengan konten yang kita tayangkan. Terima kasih yang udah nonton, dan dari studio saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.